Shalom Sobat ICC, selamat datang kembali di dalam Devotion ICC. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Untuk Devotion kita kali ini, saya berikan judul Di Balik Tabir. Mari kita mulai Devotion kita kali ini dengan sebuah ayat yang akan mendasari Devotion kita hari ini. Mari kita membaca Roma 12 ayat 18. Dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tindakan dan respon kita sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Dan ayat ini pun mengingatkan bahwa kita perlu mengejar perdamaian secara aktif dengan setiap orang dan sebanyak mungkin orang. Tuhan meminta kita untuk mengejar perdamaian. Hanya saja, seperti yang mungkin kita sama-sama ketahui, ketika sudah berhubungan dengan manusia lainnya, perdamaian menjadi satu hal yang tidak selalu mudah untuk bisa dicapai. Terlebih kalau sudah berhadapan dengan orang-orang lain dengan perilaku atau tindakan yang sulit untuk bisa kita terima. Mari kita ingat-ingat satu hal. Pernahkah saudara merasa frustrasi terhadap perilaku orang lain? Frustrasi ini membuat Anda merasa kesal terhadap orang tersebut. Dan saking kesalnya Anda dengan orang tersebut, Anda sampai berkata di dalam hati Anda, saya sungguh tidak mengerti dengan orang ini. Saya nggak habis pikir dengan orang ini. Saya nggak ngerti dengan jalan pikirannya. Kok bisa-bisanya dia melakukan hal itu? Hal ini bisa terjadi pada rekan kerja, rekan pelayanan, atau bahkan pasangan suami atau istri Anda. Ketika frustasi ini terjadi terus-menerus, maka tidak butuh waktu yang lama sebelum hati kita menjadi tawar terhadap orang tersebut. Ketika frustasi ini terjadi terus-menerus, tidak butuh waktu yang lama sebelum hati kita menjadi tawar terhadap orang itu. Dan ketika hati kita mulai tawar terhadap orang itu, maka perlahan-lahan sikap kita akan mulai berubah. Kita akan menjadi judgmental, dan kita akan mulai pahit terhadap orang itu. Dan ketika hati kita pahit, seperti yang kita tahu, hal ini akan menjauhkan kita dari yang namanya perdamaian dengan orang lain. Mungkin kita tidak mengalami konflik secara frontal dengan orang lain. Tetapi mungkin kita masuk dalam suatu kondisi yang disebut dengan perang dingin. Dan hal ini pun sama-sama menjauhkan kita dari yang namanya perdamaian. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Hari ini kita akan mempelajari satu prinsip yang akan memperkuat hubungan kita dan akan memperdalam iman kita. Yaitu prinsipnya adalah di balik setiap perilaku selalu ada niat positif. Di balik setiap perilaku selalu dilandasi sebuah niatan yang positif. Prinsip ini mengajak kita untuk bisa berusaha memahami dan mengasihi orang lain, bahkan ketika tindakan mereka sulit untuk kita terima. Sebagai contoh, bayangkan ada seseorang di dalam komunitas yang pendiam, tidak terlalu banyak bicara, dan tidak terlalu banyak bergaul. Dari perilakunya, mungkin kita bisa menilai bahwa orang ini pemalu, atau mungkin bahkan orang ini adalah seorang yang sombong. Tetapi ketika kita sudah mengenal lebih jauh, kita baru mengetahui yang membuat orang tersebut menjauhi orang lain adalah karena ada sebuah ketakutan dalam dirinya. Ada ketakutan bahwa dirinya akan ditolak oleh orang lain. Oleh karena itu, daripada dia ditolak oleh orang lain, maka ia memilih untuk menjauh dari orang lain. Dan di sisi yang lain, dia pun takut perkataannya akan menyinggung orang lain. Di satu sisi kita bisa menilai perilaku orang tersebut sebagai pemalu atau sebagai sikap yang arogan, sombong. Tetapi ketika kita berusaha memahami niat positif di balik perilaku tersebut, yang muncul adalah toleransi, kasih, dan kesabaran terhadap orang lain. Mungkin memang benar perilaku orang tersebut kuranglah tepat atau tidak baik. Hanya saja jika kita menaruh fokus kita terus-menerus pada perilaku orang tersebut, maka yang muncul dalam hati kita adalah kebencian dan kepahitan. Tetapi ketika kita memilih untuk menggeser perhatian kita, dan kita berusaha memahami apa yang menjadi niatan positif di balik perilaku tersebut, yang muncul adalah kasih,
pengertian, dan kesabaran kepada orang lain. Hal ini mengingatkan saya pada satu ayat dari Amsal 19 ayat 11 yang mengatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat seseorang bisa memiliki panjang sabar kepada yang lain? Jawabannya adalah ketika seseorang melatih dirinya untuk berusaha memahami niat positif di balik perilaku orang lain. Ketika kita melatih diri kita untuk berusaha memahami niat positif di balik perilaku orang lain, sesungguhnya kita sedang melatih diri kita untuk memperoleh hikmat dan melatih diri kita untuk bisa menunjukkan kesabaran terhadap orang lain. Hasilnya kita akan menumbuhkan komunitas yang jauh lebih toleran dan jauh lebih mengasihi. Di dalam komunitas, sangat penting untuk kita mengingat bahwa setiap orang berjuang di dalam pertempuran yang mungkin tidak kita lihat. Jadi ketika kita menghadapi perilaku yang sulit untuk kita terima, mari kita ambil waktu untuk berhenti sejenak. Kita berdoa, dan kita minta hikmat Tuhan untuk kita bisa memahami niat positif di balik perilaku orang yang kita pandang sulit untuk kita pahami. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 5. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita meminta hikmat, maka Tuhan akan memberikannya. Ketika kita meminta pada Tuhan untuk kita bisa memahami niat baik di balik setiap perilaku yang kita lihat, Tuhan akan memberikan hikmat tersebut. Mari kita bersungguh-sungguh dalam memupuk kasih dan toleransi. Ketika kita merasa terluka atau tersinggung atas perilaku orang lain terhadap kita, mari kita memilih jalan untuk mencari pengertian dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Dengan demikian kita akan merefleksikan kasih Kristus dan akan membangun tubuh Kristus dengan lebih kuat dan dengan lebih adanya kesatuan. Sekian untuk devotion kita kali ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk hikmat dan tuntunan yang Tuhan berikan pada kami di dalam devotion kita kali ini. Terima kasih untuk setiap firman yang telah Kau tabur di dalam tanah hati kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat maksud positif, niat positif di setiap perilaku yang mungkin sulit untuk bisa kami terima. Biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat dan juga kasih untuk kami pun bisa menunjukkan kasih kami kepada mereka. Sehingga kami bisa menanggapi dengan penuh kesabaran, penuh pengertian, penuh kasih kepada orang lain. Ajar kami Roh Kudus untuk kami bisa melaksanakan prinsip ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian untuk devotion kita kali ini. Ingatlah, di balik setiap perilaku selalu ada niat positif. Mari kita berusaha untuk memahami, mengasihi, dan membuang kebencian dengan mengikuti teladan Kristus, dan kita menjadi terang bagi orang lain. Sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.